Bibah, kemarilah, ucap Mama saat mengeluarkan 2 buah album ukuran kecil dari dalam laci nakas. Album foto dengan desain klasik dan sedikit lusuh. Bibah yang sejak tadi asik melihat-lihat, kini beranjak mendekati sang mama mertua. Meski baru beberapa pekan, namun Bibah dan mertuanya bisa langsung akrab. Siapa yang tak ingin mempunyai mertua yang baik? Semua wanita mungkin memimpikan hal tersebut. Namun tak jarang pula, ada saja mertua yang selalu menganggap menantunya benalu yang tak berharga. Terlepas dari risalah hati yang membuat Bibah harus bertahan di tengah masa depan yang belum pasti, dia bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga yang sangat menghargai, tanpa memandang status sosialnya. Ini foto Mas Asam, Ma. Bibah nampak terpana, melihat gambar seorang bocah laki-laki kecil yang menangis di pangkuan ibunya. Sangat lucu dan menggemaskan. Lucu kan? Asam itu sebenarnya adalah anak yang sangat manja, cengeng dan penakut. Melihat dia sekarang kadang Mama bertanya-tanya, apa benar dia bayi yang puluhan tahun lalu Mama lahirkan? Mama dan Bibah terkekeh bersama. Sosok Asam yang tegas dan berkarisma tentu saja sangat kontras dengan sosok dirinya saat kanak-kanak. Merasa semakin penasaran, Bibah kembali membuka lembar demi lembar. Deretan foto masa kecil Asam hingga beranjak dewasa mendominasi album foto itu. Hingga di lembar terakhir, tatapan mata Bibah tampak terpaku saat melihat foto gadis cantik duduk di sebelah Asam. Pikirannya mungkin gadis itu adalah Mira, karena dia tahu Mira dan sang suami berteman sejak kecil. Namun semakin dia perhatikan, gadis itu begitu mirip dengan Asam. "Ma, ini siapa?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Mama hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca, seraya menatap foto gadis kecilnya yang sudah menunggu di pintu surga. "Ternyata masih ada satu foto yang tersisa ya," ucap Mama lirih. Mama menghela napas berat, kemudian menoleh menatap Bibah. Namanya Azura. Dia adalah saudara kembar Asam. Azura meninggal dunia ketika usianya masih 8 tahun. Suara Mama terdengar bergetar. Ekspresi wajah Bibah seketika berubah. Dia tidak menyangka jika ternyata sang suami bukanlah anak tunggal keluarga itu. Kalau boleh tahu apa yang terjadi, Ma? Saat itu Asam dan Azura bermain bersama. Namun tanpa disengaja karena telah riang, Asam mendorong Azura hingga jatuh terbentur. Tidak ada luka. Namun setelah beberapa hari Azura demam tinggi, dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ada pendarahan di kepalanya akibat benturan di bagian belakang kepala. Jelas Mama. Mama berhenti sejenak. Rasanya sulit untuk mendeskripsikan setiap detik kenangan pahit kala itu. Asam yang kebetulan mendengar hasil pemeriksaan saudaranya merasa sangat bersalah. Dia yang tadinya sangat ceria tiba-tiba menjadi anak yang pendiam. Untuk menjaga mentalnya, Mama dan Bapak sengaja menyembunyikan semua hal yang berkaitan dengan Azura, termasuk foto-foto di semua ruangan di rumah ini. Sambung Mama. Bibah yang nampak prihatin merangkul sang mertua berusaha untuk menenangkannya. Sedikit demi sedikit dia mulai paham jika sosok Asam yang begitu tegas dan kuat ditempa dari masa kecil yang dijalani dengan tidak mudah. "Bibah, Mama mohon sama kamu. Tolong kembalikan Asam seperti dulu lagi. Dia telah kehilangan cinta dalam hidupnya setelah kepergian Azura," pinta Mama tiba-tiba. Mendengar permintaan itu, Bibah kembali tertunduk bingung. Apa yang harus dia lakukan? Jika hubungannya dan Asam saja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Insya Allah, Ma. Cukup lama Bibah mengobrol dengan ibu mertuanya. Sekitar pukul 10 malam dia melangkah naik ke lantai 2, hingga tanpa sengaja berpapasan dengan Asam yang juga hendak masuk ke dalam kamar. "Malam ini kita berbagi wilayah lagi, tidak masalah kan?" tanya Asam saat menghentikan langkah tepat di depan sang istri. Tidak masalah." Bibah meraih handle pintu dan segera membukanya. Namun baru beberapa langkah mereka masuk, keduanya tiba-tiba saja terhenti dengan mata yang juga sama-sama membulat sempurna.
Hei, ini apa? Mas Asam yang buat. Asam menoleh menatap Biba dengan raut wajah kesal. Hei, apa kamu pikir aku tidak punya kerjaan lain? Saat ini di atas ranjang terlihat begitu banyak kelopak bunga mawar dan aromaterapi yang tercium dengan sangat jelas. Bagaimana, bagus kan? Sahut Mama yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Asam dan Biba berbalik, melihat Mama yang menghampiri mereka dengan raut wajah sumringah. Sudah mereka duga, pasti dalang dari semua ini adalah Mama. Mama yang menabur bunga di atas ranjangku? Tanya Asam untuk memperjelas. Iya, waktu pertama kali kalian datang itu, Mama tidak sempat menyiapkan apapun karena sibuk menyiapkan pengajian. Aromaterapi ini biar kalian nyaman, rileks gitu, jawab Mama dengan entengnya. Ma, ini bukan kuburan yang perlu ditaburi bunga. Rileks? Apa yang buat rileks, Ma? Ada nanti aku gatel, ujar Asam yang tampak mulai frustasi. Biba melirik ke arah sang suami dengan perasaan campur aduk. Sepertinya Mas Asam sangat tidak suka, batinnya. Ih, kamu yang norak, pengantin baru mah memang harus begini, ya kan Biba? Tanyanya sesaat setelah menoleh menatap sang menantu. Ahaha, iya bener, Mama ada aja ya idenya, makasih Ma. Ucap Biba yang berusaha untuk terlihat senang. Dia tidak mau sang mama mertua merasa usahanya tidak dihargai. Sama-sama sayang, kalau begitu kalian istirahat ya. Mama juga sudah mengantuk. Ucap Mama lalu berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Kini tinggallah Asam dan Biba di sana. Situasi menjadi canggung satu sama lain. Baik Biba dan Asam sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Asam mengusap wajahnya dengan kasar. Saat tiba-tiba saja di pikirannya sempat terbesit untuk melanggar pendirian yang sempat dia tegaskan di depan Biba. Astagfirullah, tidak. Aku bukan pria seperti itu. Aku tidak akan melakukannya sebelum memastikan perasaanku, batin Asam. Ya, dia pernah berujar bahwa dia tidak akan menyentuh Biba sebelum benar-benar yakin dengan perasaannya sendiri. Sepertinya kita harus membersihkan ranjang sebelum tidur, sahut Biba pada akhirnya. Maksudku ya tentu saja. Hahaha, siapa yang mau tidur di atas bunga-bunga ini? Ujar Asam lalu segera melangkah mendekati ranjang diikuti Biba setelahnya. Setelah selesai menyingkirkan kelopak bunga mawar dari atas ranjang, Biba melangkah menuju kamar mandi untuk menyikat gigi, mencuci muka dan mengganti kamisnya dengan pakaian tidur. Dia tak banyak berkomentar karena dia tahu Asam pasti merasa tidak nyaman, terjebak di situasi seperti ini. Sekarang sikap yang Biba tunjukkan tergantung bagaimana sikap suaminya, Asam. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan baju tidur dengan pendek dan rambut terurai panjang. Dari kejauhan, Asam terlihat mencuri-curi pandang saat sang istri sedang memakai handbody ke beberapa bagian tubuhnya, hingga ke bagian belakang leher yang tampak begitu jenjang. Kenapa semakin lama dia semakin merasakan seperti ini? Sepertinya ide untuk menginap di sini adalah keputusan yang salah, batin Asam. Tanpa sadar, Asam menelan salivanya saat harum aroma tubuh sang istri menyapa indera penciumannya. Dia mencoba untuk tetap terlihat santai, namun malah semakin terlihat salah tingkah. Hingga beberapa kali dia menutup dan membuka buku yang ada di tangannya. Sial, kenapa mata ini ingin terus menoleh ke sana? Ayolah fokus baca buku saja, batin Asam. Mas Asam baca buku apa? Tanya Biba seraya melangkah mendekat dan langsung duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah Asam. Ah ini, kamu tidak akan paham. Sana tidurlah, ini sudah malam, ucapnya terbata-bata. Biba pun menganggukkan kepalanya. Ya, baiklah, aku hanya penasaran saja. Apa seorang Asam Al-Farisi begitu hebat hingga bisa membaca buku terbalik seperti ini? Ucapnya sambil memperbaiki posisi buku di tangan sang suami. Asam tak bisa berkata-kata saking malunya. Dia hanya ingin tetap bersikap cool di hadapan sang istri, namun tanpa sadar dia telah mempermalukan dirinya sendiri.
Sementara Biba segera naik ke atas ranjang seraya mengambil bantal guling sebagai pembatas mereka. Aku tahu Mas Asam pasti tidak nyaman, tapi aku tidak suka kalau Mas Asam tidak menghargai usaha Mama. Beliau tidak tahu apa-apa, ucap Biba seraya membersihkan sisa kelopak bunga yang masih tersisa. Mendengar penuturan sang istri, membuat ekspresi wajah Asam berubah. Entah apa yang dia pikirkan. Dengan gerakan tiba-tiba, dia mendorong sang istri hingga terbaring dan mengambil posisi di atas tubuhnya. Tatapan mereka kembali bertemu dari jarak beberapa sentimeter meski hanya diterangi cahaya remang-remang lampu tidur. Jika kamu bersikap baik dan bertahan sejauh ini karena menghargai kedua orang tuaku, apakah kamu juga siap mengabulkan permintaan mereka yang ingin menimang cucu secepatnya? Dengan alasan yang sama, meski tanpa dasar cinta. Deru napas Biba nampak memburu saat dibelenggu tubuh kokoh yang saat ini memegang kendali tubuhnya. Dia seolah tak dibiarkan bergerak meski sedikit saja. Tatapan mata tajam itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Situasi ini membuat tubuhnya tidak siap. Apa ini saatnya? Apa saat ini juga dia akan menjalankan kewajibannya? Mungkin hal itu yang memenuhi pikiran Biba. Melihat reaksi sang istri, membuat Asam menyunggingkan senyumnya. Perlahan, kepalanya semakin turun, hingga ujung hidung mereka saling bersentuhan. Tidak ada yang bisa Biba katakan, kecuali pasrah dengan keadaan. Ya, dia sadar akan kewajiban yang harus dia penuhi. Beberapa detik matanya terpejam, namun tidak terjadi apapun. Biba memberanikan diri untuk membuka mata dan suami sudah memundurkan wajahnya. Kamu tidak siap, Biba. Aku pun sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk melakukannya setelah cinta itu hadir di hati kita masing-masing. Ucap Asam lalu segera beranjak turun dari atas tubuh sang istri. Biba mencengkeram erat ujung bantalnya dengan rasa sesak yang tiba-tiba saja bergemuruh memenuhi dada. Bagaimana cinta itu bisa hadir jika sampai sekarang Mas Asam belum mencoba membuka hati untukku? Siapa bilang? Saat ini aku sedang melakukannya. Ucap Asam lalu menoleh menatap Biba yang terlihat bingung dengan jawabannya. Ternyata kamu tidak peka juga. Seharusnya aku yang bertanya. Apa nama pria itu sudah benar-benar hilang di hatimu? Kalau belum, aku tidak akan masuk. Asam segera berbaring, mengambil posisi memunggungi sang istri. Ya, dia cukup tahu bagaimana hubungan Biba dan Yuda yang hampir menyentuh meja penghulu. Wajar rasanya jika Asam kembali mempertanyakan sebelum akhirnya memutuskan untuk menempatkan hati. Biba hanya terpaku, menatap punggung kokoh sang suami, seolah baru saja mendapatkan pukulan telak. Bukan karena masih cinta, tapi Biba bukanlah pasien amnesia yang dengan mudah bisa kehilangan ingatan dan melupakan memori masa lalu. Pukul 4.30 dini hari, Asam terbangun dari tidurnya. Keningnya mengkerut saat melihat sang istri sedang melaksanakan sholat. Langsung saja dia bangkit dari posisinya setelah Biba menyelesaikan sholatnya. Dia mendekat dengan muka bantal yang masih tergambar jelas. Kamu sudah sholat subuh, kenapa tidak membangunkan aku? Tanyanya. Belum, ucap Biba sambil mendongakkan kepala melihat sang suami yang berdiri di sebelahnya. Tadi hanya sholat sunnah qobliyah subuh. Tahu tidak, ini adalah salah satu amalan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Asam menyunggingkan senyumnya lalu duduk di samping sang istri. Jika dengan qobliyah subuh aku seolah mendapatkan dunia dan isinya, itu juga termasuk memiliki hatimu. Dek, Biba kembali terpaku, berusaha menetralisir ucapan Asam yang membuat detak jantungnya tak karuan. Melihat ekspresi sang istri membuat Asam kembali berdecak. Jangan dipikirkan, aku mau wudhu dulu, tunggu aku. Biba memandangi kepergian sang suami hingga masuk ke dalam kamar mandi. Apa sih sejak semalam sikapnya sangat aneh? Apa jangan-jangan... Biba segera menggelengkan kepalanya. Oh, tidak. Dia pasti hanya menggertak saja. Hanya ingin menguji kesabaranku sepertinya.